Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian Madrasah Perantau Online ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Pembantu Wafa Hong Kong yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Akbar Daulay yang dimuliakan Allah. Selamat bergabung dengan kami di kajian Madrasah Perantau Online untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati uktifillah semua. Semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian Madrasah Perantau Online. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, mau'izah hasanah. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara kelima, doa dan penutup. Baiklah uktifillah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat mengikhlaskan niat kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Ustadz. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Musiati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleha, sahabat MPO, kali ini saya akan membacakan ayat dari surah Al-Maidah ayat 72 sampai ayat 80. Bagi yang ingin menyimak, monggo dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook, dan juga rekamannya akan diupload Mbak Hartini suaranya kemut. Mic-nya Mbak. Maaf, nggak ada sinyal Mbak di sini. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook, dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan juga subscribe berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong.
Baiklah uktivilah sekalian, sekarang kita memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Kok nggak ada suaranya ya? Suaranya nggak kedengaran, Ustadz. Nggak ada suaranya, Ustaz. Suaranya nggak kedengaran. Kedengaran, Ustaz. Belum kedengaran. Belum terdengar. Kamera. Santan ha. Iya, malah hilang. Mungkin sinyalnya di sana hilang. Belum, Ustaz. Nggak ada suaranya, Ustadz. Belah. Tes, belum ada. Ustadz, belum ada. Aduh.
Belum ada, Ustaz. Mboten saged. Kenapa dengan internet? Belum ada. Maka biasanya malam ganti siang jadi gini. Nggak ada, Ustaz. Coba pakai handfree, Ustaz. Nggak ada tuh, Pak. Ada, Ustaz. Aduh, Anu kali, apa ya? Kayaknya mungkin lebih. Settingannya kan ibaratnya mau orang udah sampai dewe toh. ya, suaranya. Coba Ustadz itu keluar dulu, exit dulu Ustadz.
Tes, tes. Ustaz, ada suaranya tapi bergema. Sudah ada. Gema. Bentar ya. Oke, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Allah. Ya, mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Ini mungkin perlu diganti nih mungkin laptopnya nih. Oke. Oke, Ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Materi kita ini insya Allah dari sini juga bisa. Orangnya bermasalah. Ya, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pembahasan mengenai hiasan-hiasan yang digunakan khususnya kaum Hawa, Bu ya. Pembahasan kita mulai dari dasar dulu. Jadi pakaian itu mesti ada fungsinya. Hukum dalam berpakaian itu bermacam-macam. Ya, hukum dalam berpakaian itu bermacam-macam. Sama dengan kita berbuat, mungkin makan, sama juga dengan puasa. Puasa ada yang haram? Ada. Menikah ada yang haram? Ada. Jadi memang dalam segala bentuk ibadah, ada yang dia kadang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, pakaian jikalau dia fungsinya sebagai penutup aurat, ya, maka itu menjadi kewajiban baginya untuk menutup aurat. Hukumnya adalah wajib. Bolehkah kita gunakan pakaian itu sebagaimana perhiasan? Hari raya, Bu, biasanya beli baju baru. Ya, biasanya beli baju baru. Kemudian anak-anak juga semua pakaian-pakaian baru. Bolehkah pakaian itu sebagai perhiasan? Nah, tidak ada masalah kalau memang kita memang berhias. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu ayatnya. Mengenai apa itu? Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu nikmat, fahaddits, ceritakanlah, tampakkanlah. Boleh jadinya kita memakai pakaian yang bagus? Boleh, tidak ada masalah. Tuh, jadi berarti kita sombong. Nah, sombong itu beda lagi. Fitrahnya kaum Hawa, perempuan, biasanya berhias. Jadi dalam perhiasan yang kita gunakan sehari-hari, dengan syarat kita bukanlah untuk menampilkan kesombongan. Waktu ngambil makanan, Bu, ngambil makanan, jadi karena makanannya agak jauh, dia menampakkan gelangnya. Jadi tangannya agak ke depan begitu. Supaya nampak gelangnya bertumpuk di sini. Orang-orang Sulawesi banyak yang mereka pakai uang panai-panai itu, Bu ya. Jadi begitu luar biasa banyaknya emas-emasnya itu. Nah, jadi pakaian itu tidak ada masalah kalau kita memang niat berhias. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi an 'abdi atau kama qala Rasulullah SAW. Allah itu suka jikalau kamu itu menampakkan kesan daripada nikmat Allah, itu kamu tampakkan. Jadi ibu-ibu pakai pakaian yang bagus, pakaian yang cantik, boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, kemudian pakaian itu juga sebagai identitas diri. Ya. Kaum muslimah, jikalau berada di luar rumah, maka hendaklah menampilkan keindahan-keindahan Islam. Jadi, Bu, beda perintah berhijab dengan perintah berakhlak baik, itu perintah yang berbeda. Dia berakhlak baik, iya, namun berhijab juga merupakan perintah Allah yang merupakan kewajiban. Jadi berhijab juga iya,
dan dia memperbaiki akhlaknya juga disempurnakan. Kemudian pakaian juga ada fungsinya sebagai perlindungan. Musim dingin, Bu, kita pakai jaket. Itu sebagai perlindungan tubuh kita, apalagi daerah-daerah yang kutub utara, daerah yang salju di Eropa. Nah, itu pakaian-pakaian seperti itu adalah gunanya sebagai perlindungan untuk kita daripada dinginnya suhu di tempat di mana kita berada. Oke. Ini dalil-dalilnya ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hadis, ihfaz aurataka. Kamu jaga aurat kamu. Min zaujatika, daripada illa min zaujatika, kecuali daripada istri kamu, au ma malakat yaminuk, ataupun hamba sahaya. Di depan suami tidak ada batas aurat. Seorang suami di depan istri tidak ada batasan aurat. Sebaliknya, seorang istri di depan suami tidak ada batasan aurat. Jadi, selain daripada suami ataupun istri, maka ada batasan-batasan aurat. Baik di depan mahramnya ataupun lelaki non-mahram, baik wanita muslimah maupun yang non-muslim. Itu ada batasan-batasannya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, kita ketika kita berpakaian, kita memakai pakaian yang cantik, pakaian yang indah, pakaian yang baik. Apa niatnya? Saya mau pergi ke masjid, mau ibadah. Ingat Bu ya, ibadah kita pakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Kalau boleh telekongnya yang bagus, pakai parfum. Pada bulan Ramadan, biasanya Bu, kita mandi adalah ketika pada waktu petang, pada waktu sore hari, biasanya mandi seperti itu. Sunnah ketika Ramadan, dalam kitab Taqrir As-Sadidah disebutkan sunnahnya ketika Ramadan, kita mandinya kapan? Mandinya setelah maghrib. Loh, mengapa seperti itu setelah maghrib? Supaya nanti habis maghrib itu, kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan kita sholat tarawih. Di mana-mana tempat yang kita berkumpul dengan banyak orang, itu kita disunnahkan bersih wangi. Laki-laki yang mau sholat Jumat, bersih, mandi dulu. Baru berangkat ke masjid. Fresh, segar. Nah, kita mau berkumpul sholat tarawih. Supaya semangat. Tarawihnya itu bisa banyak rakaatnya. Jadi Bu, kalau boleh tahun ini Ramadannya beda dengan tahun yang lalu-lalu. Kalau dulu 8 saja, kalau boleh meningkatlah tahun ini walaupun rakaatnya cepat. Rakaatnya ditambah sedikit. Walaupun bacaannya mungkin pendek-pendek, tidak ada masalah. Kita bertahap sedikit demi sedikit. Nah, jadi memakai perhiasan ketika menghadap Allah, wangi-wangi, bersih-bersih, itu hukumnya apa? Sunnah. Ini dalil daripada ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum, ini dalil mengenai pentingnya ataupun wajibnya menutup aurat. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kriteria ketika menutup aurat. Ini pakaian ya. Ini juga kita sudah bahas-bahas yang kemarin bahwa ketika menutup aurat itu dia mesti menutup seluruhnya. Ya, perhatikan ibu-ibu, mungkin tangannya kalau memang istilahnya belum sempurna, kalau bisa ada manset pakai manset. Mungkin kalau bajunya itu istilahnya longgar ya, diusahakan tangannya juga ditutup dengan sempurna, tidak tipis dan transparan, tidak mencetak tubuh, melekuk tubuh, tidak ya, dan tidak berlubang. Ya, baju-baju kebaya itu kan modelnya yang berlubang-lubang. Jadi, nah kita usahakan syarat-syarat daripada pakaian itu kita penuhi. Nah, ini kita bahas. Apa sih batasan-batasan aurat? Ini tadi sudah kita sebutkan sedikit, bahwa laki-laki ya di depan istri itu tidak ada batasan auratnya. Lelaki di depan istrinya ataupun sebaliknya itu tidak ada batasnya. Namun, jikalau lelaki di depan daripada selain istrinya
baik mahram ataupun non mahram, itu antara pusar dengan lutut. Jadi ibu-ibu mungkin punya anak lelaki, dia main futsal. Itu kita ingatkan bahwa auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Jadi kalau dia main bola, dia main futsal, suami pun begitu juga misalnya, maka hendaklah menutup dengkulnya, ya, paling tidak antara pusar dengan menutup dengkulnya. Itu batasan laki-laki, baik mahram ataupun non mahram, seperti itu. Memang laki-laki istilahnya tidak terlalu susah. Kalaupun memang dia mau pakai mungkin celana pendek, ya, celana pendek yang seukuran sepaha, maka hendaklah nanti dia pakai untuk yang menutup di dalamnya itu, apa namanya itu, yang untuk trainingnya itu, apa, celana yang dalamannya, ya. Kemudian kalau seorang perempuan bagaimana? Di depan suami tidak ada batas. Di depan suami tidak ada batas. Kemudian di depan wanita lain, kemudian non-muslim, serta laki-laki non-mahramnya, maka seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi ibu-ibu, istilahnya kita menyempurnakan daripada aurat kita ketika walaupun berada di dalam rumah, ya, bersama dengan majikan, sebaiknya ini, ya, mahram walaupun istilahnya majikan yang non muslim, ya, kita tetap menggunakan hijab kita, ya, kecuali seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu tertib ketika batasan-batasan aurat. Kemudian hadirin rahmati Allah, ini apa namanya, dari segi pakaian-pakaian dulu. Pakaian kita tidak menyerupai non-muslim. Jadi ini pakaian ataupun atribut-atribut yang digunakan oleh non-muslim. Jadi janganlah kita gunakan jubah pendeta yang warna kuning-kuning itu, warna oranye. Kalung salib kan ada dibuat artis kadang-kadang pakai gaya-gayaan. Kita miris juga banyak, khususnya di daerah apa namanya itu, India, ya, banyak yang mereka menggunakan atribut seperti ini karena dekatnya antara Islam dengan orang Hindu di sana. Jadi pengaruh Hindu begitu masuk sehingga kadang-kadang mereka menggunakan atribut-atribut orang-orang Hindu dalam fashion mereka. Jadi itu tidak boleh. Nah, bintang David ini apa? Bintang David bintang yang orang-orang Israel punya. Itu sebagai logo kalung, nah, itu dipakainya itu nggak boleh, haram hukumnya. Bintang David ini kalungnya model daripada bendera Israel, ya, karena memang modelnya memang istilahnya artistik, ya, cantik memang modelnya itu kalau dibuat kalung. Tetapi hukumnya haram jika kita menggunakannya sebagai kalung ataupun perhiasan. Oke, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, menyerupai lawan jenis. 17 Agustus, ya, kadang ada perlombaan di kampung-kampung kita. Lombanya apa? Main bola. Yang main bola siapa? Laki-laki. Tapi pakai baju daster. Laki-laki pakai baju daster. Lucu ya, lucu memang, kita ngelihatnya lucu. Mereka pun ngangkat-ngangkat gitu. Sulitlah ketika main bola itu. Tetapi karena hal ini menyerupai lawan jenis, nggak ada, Bu, ceritanya pakaian daster itu untuk laki-laki. Pakaian daster yang khusus untuk kaum emak-emak, kaum ibu-ibu. Itu daster nggak bisa dipakai oleh laki-laki. Maka nggak boleh. Laki-laki yang dia memakai daster nggak boleh hukumnya. Ada istilahnya acara-acara sehingga mereka menampilkan pakai wig, pakai kerudungnya perempuan. Itu kan khusus semua perempuan. Gaun dan sebagainya. Maka hal ini tidak diperkenankan untuk lelaki. Mencontoh istilahnya lawan jenisnya. Begitu juga dengan perempuan, ada yang gamis laki-laki, khusus laki-laki. Gamis, baju koko, sorban, itu kan khusus untuk laki-laki.
Jikalau ada perempuan yang dia berperan seperti laki-laki, dia pasang kumisnya Bu, mungkin di spidolnya kah, ataupun pasang kumis dan sebagainya, sama juga. Tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini kita masuk ke kasus-kasus yang sekarang, hair extension. Nyambung rambut. Sekarang Bu, sebetulnya dia rambutnya pendek. Tetapi disambung dengan rambut palsu. Nah, rambut palsu itu dia bermacam-macam jenisnya. Kalau rambut palsunya itu, ya, rambut yang disambungnya itu adalah rambut asli. Sekarang kan sudah ada Bu ya, orang botak nih, kepalanya botak. Ternyata memang sudah ada rambut-rambut yang asli yang dijual. Rambut orang lain yang dia rambutnya panjang, kemudian dipotong rambutnya, dan rambut itu dijual kembali. Berarti rambut yang asli, tetapi daripada potongan rambut orang lain. Nah, para ulama memandang hal seperti ini, walaupun disambungkan rambutnya dengan teknik-teknik hair, perawatan rambut, disambungkan rambutnya. Nah, menurut para ulama, hal seperti ini dilarang, haram hukumnya. Rambutnya aslinya pendek, tapi supaya kelihatan cantik, mungkin dia mau show, ya, mau menyanyi dan sebagainya, dipanjangkan rambutnya. Maka para ulama itu memandang bahwa hal tersebut adalah haram. Nah, kemudian bagaimana jikalau wig rambutnya palsu, yaitu dari sintesis, ya? Bagaimana jikalau rambut seperti itu? Nah, di sini khilaf para ulama. Kalau yang palsu, mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, maka mereka itu membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu, bahwa memang tidaklah ditampakkan perhiasan-perhiasan ataupun keindahan kecuali kepada mahramnya ataupun kepada suaminya. Nah, kemudian ada yang rahmati Allah, mewarnai rambut. Ini juga termasuk yang pernah kita bahas juga, bahwa mewarnai rambut jangan menggunakan warna hitam. Walaupun sudah ada yang beruban, ya, mau dicat rambutnya boleh, silakan. Tetapi rambut tersebut hendaklah jangan menggunakan warna yang berwarna hitam, karena ada istilahnya unsur penipuan di situ. Oke, itu sambungan rambut Bu ya, karena memang bagian daripada perhiasan sekarang ada sambungan rambut. Nah, kemudian perhiasan-perhiasan ataupun cara berhias yang dilarang, apa saja yang dilarang? Mengikir gigi supaya rata dan supaya indah. Kawat gigi gimana kalau pakai kawat gigi? Kawat gigi kalau mau dipasang, kalau giginya benar-benar rusak, kalau giginya betul-betul jongos ke depan misalnya, sehingga merusak pemandangan, sehingga kalau orang melihat itu nggak enak. Boleh bagi dia untuk pasang kawat gigi, boleh ketika dia supaya keadaan wajahnya itu normal seperti yang lainnya. Itu untuk apa? Untuk supaya giginya lebih baik. Nah, kemudian jadi kalau mengikir gigi ataupun dia pasang kawat gigi, ada Bu, kawat gigi itu dipasangnya seminggu sekali. Minggu ini warna merah, nanti minggu depan warna biru, nanti minggu warna pink. Memang ada-ada sajalah kerjaan istilahnya zaman sekarang ini. Jadi hal seperti itu karena gaya-gayaan, nah itu tidak diperkenankan. Nah, kemudian tato, ya, tato. Zaman sekarang tato bermacam-macam. Termasuk tato itu apa? Sulam bibir. Ternyata memang ada pewarna yang diletakkan di bibirnya. Dan itu permanen. Sulam bibir itu permanen, beda dengan lipstik. Kalau lipstik bisa hilang, dielap saja dengan tisu dan sebagainya. Nah, ini sulam bibir diberikan warna merah-merah di bibirnya. Nah, maka hal ini karena dia modelnya dimasukkan istilahnya tinta-tinta itu, karena kan model pakai tinta. Dia modelnya seperti tato, maka itu tidak diperkenankan. Sama juga dengan alis.
supaya dia tetap, dia modelnya tetap, ujung-ujungnya sama. Maka dihitamkanlah. Itu seperti ditato, memang dimasukkan tinta-tinta ke dalam alisnya. Waktu mau menikah, maka ya make up itu, tukang make up, dikeriknya nih. Kerik ya sedikit, nggak boleh dikerik. Walaupun hari pernikahan kita, dikit aja nggak boleh. Walaupun dia mau supaya alisnya itu diwarnainya. Kerik alis itu termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Implan payudara. Ya. Termasuk ada orang yang sekarang ini, apalagi ya istilahnya memang dia bukan aslinya perempuan ya. Dia laki-laki dimasukkan, itu lebih parah lagi. Sama juga. Ini tidak boleh. Karena dia akan merusak tubuhnya. Nanti beberapa mungkin ada expirednya, implannya itu akan ada expired. Nah, yang seperti itu dilarang. Dan ada juga filler ya di hidung supaya dia tambah mancung. Sebetulnya hidung-hidung orang Indonesia ini sangat digemesin sama orang Eropa, Bu. Banyak orang-orang yang istilahnya suka dengan hidung-hidung mungil kita, tetapi dia nggak puas. Dia mau seperti orang Korea lah, dia mau seperti orang Arab lah, sehingga disuntik, ditambah istilahnya filler-fillernya itu, sehingga lebih mancung lagi. Nah, hal-hal seperti ini itu dilarang. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian rahmati Allah, itu ada, ternyata memang ada juga ya yang dibolehkan. Ini dia, bibir sumbing. Kan memang aslinya bibir itu bagus. Namun memang ternyata istilahnya dia terlahir dalam keadaan bibirnya sumbing. Nah, itu tidak ada masalah, sudah banyak, sekarang bahkan banyak yang gratis juga operasi bibir sumbing. Mengapa seperti itu? Sangat istilahnya mengganggu daripada penampilan atau hubungan mereka. Jadi ketika bibir sumbing itu boleh dioperasi untuk memperbaiki bibir mereka. Hal ini diperbolehkan. Kemudian apa? Kelebihan jari. Jari biasanya 10, ini sampai 12. Ujung sana ada, setelah kelingkingnya ujung sana ada. Jadi untuk memperbaiki penampilannya juga. Kemudian pengobatan karena kecelakaan. Terjadi kebakaran sehingga badannya melepuh, wajahnya pun melepuh, hancur wajahnya. Ataupun dia accident, jalan raya tabrakan, hancur wajahnya. Kalau sudah hancur wajah, Bu, kadang bisa hancur ini, setengah wajahnya hilang, bahkan mungkin semua wajahnya hilang. Nah, karena seperti itu, memperbaiki penampilannya karena ada hajat. Hajatnya syar'i, diperbolehkan. Wajahnya, bentuknya. Jadi hal-hal seperti itu diperbolehkan. Kemudian ada juga yang menambah jari yang kurang ataupun anggota tubuh yang kurang, Bu ya. Itu diperbolehkan. Mungkin jikalau ada implan operasi untuk menambah kan tangan, jempolnya misalnya nggak ada, ditambahkannya, ataupun kaki misalnya dipasang kakinya. Sekarang ini ada transplantasi jantung ataupun paru-parunya, kan ada yang untuk disumbangkan ginjalnya. Nah, jadi kalau hal-hal seperti itu dengan syarat-syarat bahwa keperluan medis ya dan memperbaiki keadaan tadi, hal-hal seperti ini diperbolehkan. Jadi intinya jikalau perhiasan-perhiasan ataupun gaya yang mau kita gunakan dalam sehari-hari, hendaklah kita perhatikan daripada segi bagaimana untuk sesuai dengan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu sekalian, mungkin sedikit begitu saja. Kita masuk mungkin ke sesi pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, monggo. Silakan Bu, langsung saja. Hostnya nih mana? Monggo ibu-ibu, mbak-mbak yang mau bertanya silahkan.
Saya boleh? Silakan Bu. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menutup aurat tadi, karena kan kita di sini bekerja di rumah majikan nih. Majikan kan bukan mahram kita. Terus gimana Pak hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang diusahakan sebaik mungkin Bu ya, sebaik mungkin, dan memang tidak mengganggu aktivitas Ibu. Jadi sesuaikan kondisi Ibu, diusahakan ya. Kita belajar terus, kita belajar, dan kita berusaha menyempurnakan perintah Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita tambah berkah. Jadi tetap Amin. bagaimana Amin. tadi, karena memang banyak istilahnya mungkin kesulitan kita ketika di sini, tapi kita tetap niat ya, tetap niat dan berusaha sebaik mungkin kita menunaikan istilahnya sebaik-baiknya perintah Allah SWT. Begitu Bu. Terima kasih Pak. Ustaz, Assalamualaikum, saya mau tanya. Assalamualaikum. Kan tadi soal yang serik alis ya, kan katanya nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita potong sedikit itu gimana Ustaz? Soalnya saya kadang kalau misalnya di luar ada teman yang mau dihias, kadang memang saya kerik dikit, tapi kadang ada teman yang nggak mau dikerik, dia minta dipotong sedikit aja gitu alisnya. Ya, sebagaimana tadi Bu keterangannya, ya tetap istilahnya itu bagian daripada ciptaan Allah. Jadi memang hendaklah istilahnya hiasan itu disesuaikan dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Bukanlah istilahnya diri kita tuh disesuaikan dengan hiasan. Jadi ngerik alis tadi, ya sama juga walaupun sedikit, hendaklah tetap istilahnya seperti biasa juga. Jadi tidak usah hiasan itu disesuaikan dengan make up itu. Jadi make up-nya lah yang disesuaikan dengan jati diri kita. Gitu Bu. Tapi dia bukan dikerik Ustadz, digunting sedikit gitu, nggak dikerik. Itu hukumnya gimana? Oh, dirapikan Bu ya, dirapikan. Ya, bukan dikerik, digunting gitu Ustadz, dirapikan. Ya, kalau dirapikan sebagaimana rambut sama ya, dirapikan. Silakan kalau istilahnya dirapikan. Jadi bukan istilahnya dicukur, karena memang alis bukanlah bagian untuk dicukur, ya. Karena memang ada orang yang alisnya mungkin kan tumbuh, sebagaimana orang-orang tua kadang-kadang supaya rapi ya. Nah, silakan untuk dirapikan agar normal sebagaimana penampilan orang-orang biasa itu dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Ya, kita diwaspada lagi gitu. Terima kasih Ustaz. Bu, maaf Bu, kurang apa ya, suaranya tadi? Boleh sekali lagi? Oh ya. Begini Ustadz, karena kan seperti pertanyaan Mbaknya yang nomor 1 tadi hampir sama. Kita di sini memang bekerja di tempat mayoritas orang yang non-muslim dan kita beraktivitas ataupun menjemput anak atau apapun itu memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Misalkan pakai celana walaupun atasan itu agak panjang. Apakah itu nantinya ada hisabnya Ustadz? Terima kasih. Oke. Celana, apa hukumnya seorang perempuan dia menggunakan celana? Hukum menggunakan celana bagi perempuan tidak mengapa. Tetapi dengan syarat celananya itu tidaklah sangat ketat, legging. Legging beda dengan celana training. Kalau ibu-ibu keluar ataupun di dalam rumah, itu pakailah yang model-model training yang dia agak longgar. Tetapi bukanlah memakai celana yang seperti legging itu, yang ketat minta ampun itu. Jadi sebagaimana orang yang dia mau berolahraga Bu ya, ada olahraga kan sekarang olahraga istilahnya kita pun kadang-kadang sering jogging juga kan. Nah pakailah bukan yang tipis-tipis yang sangat ketat itu, pakai yang model training. Mau dia jogging, mau dia mungkin mau bersepeda, maka hendaklah pakai pakaian celananya itu yang agak longgar sedikit ya, tidak yang terlalu ketat. Nah pakaiannya sebaiknya ya, pakaian kalau istilahnya sebaiknya kalau kaos ataupun pakaian hendaklah melebihi sedikit daripada pantatnya. Itu sebaiknya begitu Bu. Jadi dari segi syar'i pun sudah istilahnya sudah tertunaikan. Ada orang yang dia pakai pakaian, kadang istilahnya kaosnya memang pakai kaos, tetapi
kadang-kadang sangat istilahnya bisa membentuk pantatnya. Nah, maka hal ini istilahnya kalau boleh dihindari. Hendaklah kita istilahnya berusaha menyempurnakan pakaian kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Ustadz, karena sering melihat di YouTube itu, Masya Allah di daerah Aceh itu kan seperti itu Ustadz, ibaratnya pakai pakaian yang menyerupai laki-laki kan hukumnya dicambuk. Jadi kadang kepikiran sampai ke situ, Masya Allah, sekarang itu kita berarti seperti laki-laki gitu. Terima kasih Ustadz. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Bila ada gigi depan lepas, kan mungkin nggak pede dengan penampilan. Kemudian pakai gigi Sebentar, palsu. Bu. Sebentar, pelan-pelan. Ya, ini ada pertanyaan dari teman kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, izin bertanya, bila ada gigi depan lepas, kan mungkin nggak pede dengan penampilan. Kemudian pakai gigi palsu seperti dibur. Agak permanen, jadi nggak dilepas-lepas. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Iya. Jadi memakai gigi palsu. Bolehkah memakai gigi palsu? Sama dengan seperti bibir sumbing tadi, Bu ya. Bibir sumbing tadi. Jadi itu istilahnya untuk memperbaiki penampilan kita, supaya penampilan kita kembali normal, ya, kembali normal. Karena dulunya sebetulnya normal, hanya saja satu kejadian sehingga tidak sesuai lah penampilan kita. Maka pakai gigi, walaupun isinya itu kan hanya sistemnya saja dilekatkan, kan istilahnya seperti lem lah kan begitu. Tapi dia modelnya model tahan lama. Nah, bolehkah seperti itu? Boleh. Silakan digunakan seperti itu. Tapi istilahnya memang tetap ada expirednya kan. Istilahnya enggak lah mungkin dia sampai, tetap ada masa expirednya, nanti silakan diperbaharui. Gitu, Bu. Terus ada pertanyaan lagi, Ustadz, dari teman kita. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum seorang wanita menggunakan kutek kuku memanjangkan dan menghias kuku tersebut? Terima kasih. Ya, kuku, Bu, ya, kuku sebaiknya memang itu kita potong paling maksimal adalah 40 hari sekali. Kuku kita paling maksimal ya, paling maksimal. Seminggu sekali boleh kita potong kuku, Ustaz. Boleh lah kalau seminggu sekali. Nah, mengapa begitu kita perlu potong kuku? Karena kita mau beribadah, kita mau makan. Kita, Bu, makan ya, kan ada makan istilahnya kan di sini banyak yang pakai istilahnya plastik ya. Bolehkah makan pakai plastik itu? Pakai plastik itu kita makan pakai tangan? Boleh, silakan saja. Istilahnya hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi memang sunnahnya makan adalah dengan menggunakan tangan. Loh, orang sini nggak suka, Ustadz. Orang sini nggak suka. Istilahnya mereka menganggap kita itu makan kalau pakai tangan itu jijik. Iya, orang sini menganggap seperti itu. Kita pun menganggap mereka kalau mereka ke toilet hanya pakai tisu saja, itu pun kita jijik juga sebetulnya. Jadi istilahnya kan itu perspektif orang kan beda-beda. Nah, tetapi Nabi SAW beliau mengajarkan kita kalau kita makan pakai tangan. Dan memang fadilahnya pun banyak, memudahkan pencernaan dalam tubuh kita. Nah, jadi bagaimana tadi? Kalau seseorang dia menggunakan kutek. Kalau kuteknya, lihat dulu kuteknya bagaimana. Bukan yang dia waterproof. Ada kutek yang dia menghalangi air. Kalau dia sedang mungkin haid, istilahnya namanya kadang-kadang anak gadis lah, istilahnya dia mau, karena di dalam rumah, istilahnya dia mau hias-hias jarinya, silakan saja. Kalau di dalam rumah dan dia tidak sholat, dalam keadaan haid, ya silakan saja. Nah, tetapi kalau tidak waterproof, apalagi dia dalam keadaan yang suci, sholat, maka itu tidak diperkenankan. Karena dia akan melaksanakan sholat, kan akan menghalangi air. Maka jikalau seperti itu, kuteknya tadi itu tidak boleh, haram hukumnya ya. Kemudian kalau dia menghias kuku, bagaimana? Dia menghias kuku, sama tadi ya. Hiasan itu, hiasan seperti apa? Kalau dia menghalangi air, maka itu tidak diperkenankan. Ini Bu ya, sekali lagi kita ingatkan, kalau kita menggunting kuku itu hari apa saja? Gunting kuku hari Senin, hari Kamis,
dengan hari Jumat. 3 hari ini disunnahkan kita untuk gunting kuku. Gunting kuku kalau boleh seminggu sekali silakan. Maksimal kuku itu kita pelihara selama 40 hari. Itu mesti dipotong. Loh, Ustadz, saya perlu nih. Jari saya ada kuku, perlu saya untuk mungkin, karena untuk kerjaan dia, mungkin dia plastika dalam produksi apa, mungkin kerja di pabrik, perlu ada satu kuku. Bolehkah memelihara satu kuku itu dipanjangkan? Silakan, boleh. Kalau kukunya itu diperlukan, 10 jari ini, ada satu mungkin di kelingking kah, ataupun di jempol, ya. Tetapi dengan keperluan, sekedar keperluan saja. Tetapi selain keperluan, sunnahnya itu kita bersihkan kukunya. Nah, ini kita ingatkan lagi Bu, kalau kita gunting kuku, ya, menurut Imam Ghazali, dari tangan kita ini 5. Dari mana mulainya? Telunjuk yang pertama. Telunjuk kanan, kemudian jari tengah, ini tangan kanan, telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking. Nomor 5-nya ke sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ke kanan lagi. Saya ulangi, satu adalah kalau kita gunting kuku, ya, daripada telunjuk kanan, 1, 2, 3, 4, 5 di sini, 6, 7, 8, 9, 10. Kanan yang terakhir, itu kalau jari tangan. Kalau jari kaki, dari kanan ke kiri. Kalau jari kaki, kelingking kanan, semua ke kiri semuanya. Itu kalau jari kaki. Jadi Bu, kuku silakan untuk dirawat, ya, silakan untuk dirawat dan dibersihkan. Jadi termasuk sunnah Nabi SAW, kita menggunting kuku. Begitu Bu. Ustadz, masih ada pertanyaan lagi dari teman kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum wanita yang haid memotong kuku atau rambut? Ya, hadis yang mengenai ataupun keterangan-keterangan yang mengenai bahwa kita mesti menghadirkan. Jadi Bu, kalau kita gunting kuku ataupun memotong rambut ketika haid, bolehkah? Hukumnya boleh. Nah, yang sering pertanyaan kan begini, bagaimana jikalau nanti ketika kukunya ataupun rambutnya itu, apakah kita mesti ikutkan juga ketika kita mandi wajib? Itu yang sering pertanyaannya. Jawabannya tidak mesti. Tidak mesti. Tetapi kalau boleh sebaiknya, afdolnya, janganlah ketika suci, ketika haid potong kukunya ataupun potong rambut. Hendaklah di luar, istilahnya ketika masa kita suci, baru kita memotong kuku ataupun memotong rambut, ya. Tetapi jikalau misalnya udah terpotong kukunya ataupun rambutnya sudah terpotong, ya sudah, tidak ada masalah. Istilahnya afdoliyahnya saja, menghindari daripada khilafiyah, begitu. Jadi boleh-boleh saja. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ustadz mau tanya, kalau ada wanita sholat namun pakainya hanya menutup sampai mata tangan, pergelangan tangan, apakah sah sholatnya? Terima kasih. Ya, jadi Bu, sebagaimana kita pakai, jadi gunanya Bu, memang telekung itu ataupun mukena, ya, istilahnya bisa saja kita tidak menggunakan mukena. Tetapi apa sih fungsinya mukena itu? Mengapa para ulama-ulama kita, khususnya kita di Indonesia, itu sangat istilahnya menekankan sekali pemakaian mukena. Sebab penggunaan mukena lebih menutup aurat dengan sempurna. Sehingga model-model khususnya di kiai-kiai kita di Jawa itu, jadi sehingga mukena mereka khusus, satu jahitan seluruhnya. Itu yang paling sempurna. Jadi tangannya juga tertutup, lebih, enggak istilahnya hanya sampai pergelangan tangan. Jadi sehingga dia menjaga daripada seluruh aurat-auratnya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau boleh disempurnakan, ya, disempurnakan seluruh daripada
mukena kita. Kalau pakai mukena, silakan pakai mukena lebih afdol sehingga menutup daripada semua aurat-auratnya. Sehingga kita keluar daripada khilaf-khilaf itu semua. Khuruj minal khilaf, ya, ketika kita mengambil pendapat yang keluar daripada khilaf, itu yang lebih afdol. Jadi istilahnya ada pendapat sama juga Bu ya, ketika kita sholat maghrib itu nanti diakhirkan sajalah. Ya memang dibolehkan, pendapat itu memang ada saja, tetapi tetap kita berusaha menyempurnakan perintah Allah. Sholat tepat pada waktunya, maghrib walaupun 5 menit. Ya. Isya-nya nanti ya maghrib tetap minta izin sebanyak mungkin paling tidak 5 menit. Kerjakan saja yang wajib-wajib. Wuduknya wajah, tangan, rambut, kaki sudah selesai. Wajibnya saja ambil. Sholatnya Al-Fatihah saja nanti baca. Al-Fatihah baca, langsung ruku, tahiyat nanti yang isinya yang ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai langsung salam. Jadi kita tetap bisa menyempurnakan perintah Allah tepat pada waktunya. Dan tidak istilahnya menjamak dari puluhan tahun yang lalu kita sampai sekarang pun menjamak terus. Kalau boleh tetap kita melaksanakan sholat pada waktunya, menyempurnakan perintah Allah ya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita dalam beribadah untuk khususnya untuk diri kita sendiri, kalau boleh sempurna ibadah itu, tidak kurang-kurang. Begitu Bu. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Ya Bu. Ustadz, gimana hukumnya kalau memakai mukna itu yang potongan atas bawah, terus pas lagi Allahu Akbar gitu kan dari bawah kelihatan gitu, Ustadz, gimana itu hukumnya? Iya, jadi Bu, ketika nampak ini, kan dia nampak nanti ininya. Nah itu yang bahaya ya, ketika nampak ininya, kalau potongan atas dengan bawah itu, boleh-boleh saja sebetulnya, boleh-boleh saja ya, dengan syarat ketika takbir itu memang ini masih tertutup, jadi tidak nampak karena di ukuran samping dengan bawah beda. Ukuran samping dengan bawah beda. Yang dima'fu itu yang bagian bawah. Yang dima'fu itu bagian bawah. Tetapi kalau bagian samping, ini kan dia Allahu Akbar, kan nampak nanti ininya. Itu mengganggu sholatnya, kesahan sholatnya. Maka diusahakan, ini kita belajar lagi dan lagi, diusahakan sempurna. Kalau pakai mungkin yang sarung tangan itu, yang menutup itu, silakan sempurna, ya, lengket. Bukan hanya baju saja. Ini kadang dia baju saja, tapi ini nampak nanti ketika dia takbir. Nah, itu tidak sempurna sholatnya. Jadi tidak sah nanti kesahan sholatnya. Maka hendaklah, kalau boleh Bu, yang paling afdal itu mukena yang satu jahitan itu yang paling afdal. Jadi selesai semua masalahnya. Oke, begitu Bu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz? Maaf Ustadz, kaki dimulai dari mana ya? Kalau yang memotong kuku kanan kan udah dijelasin tadi, yang kaki saya belum dicatat, lupa. Ya, kalau kaki dari kelingking kaki kanan terus kepada kelingking kaki kiri. Begitu Bu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ya. Untuk jempolnya beda dengan tangan tadi ya. Kalau tangan kan jempolnya yang terakhir tuh, kalau kaki diurutin aja. Iya, urut aja. Jadi ini kakinya misalnya, ini kakinya, maka kelingking kanan terus sampai kelingking kiri. Terus saja. Ya. Ke kiri terus. Ya, kanan ke kiri. Urut. Ya, makasih Pak. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya apa hukumnya mencangkok rambut yang lagi ngetren di zaman sekarang. Terima kasih. Oke, cangkok rambut ini cangkok bagaimana Bu ya? Saya belum tahu bagaimana. Coba dijelaskan Bu kira-kira. Ya, sebenarnya ini yang saya yang nanya yang mencangkok rambut. Sistemnya bagaimana mungkin? Ini kan sekarang banyak tuh ya artis-artis yang rambutnya udah nggak banyak, terus ditambah gitu Ustaz. Disambung kali Ustaz. Bukan disambung, ini ditambah.
namanya transplantasi itu Bu ya. Nah, iya. Oke. Transplantasi itu rambut. Transplantasi itu dia kan menambah, bukan menyambung rambut Bu ya, dia menanam rambut ya. Iya, menanam, mencangkuk, beda apa? Jadi istilahnya kan ada istilahnya proses-proses yang dilakukan ya oleh istilahnya pihak dokter. Jadi pihak dokter itu memang mesti pertama ya, kalau kita operasi apa saja, maka kita kalau operasi apa saja ya, baik mungkin di rambut kah ataupun jantung, ginjal, pertama kali mesti kita pastikan semua sesuai prosedur daripada dokter. Dan dokternya dokter yang betul-betul berkompeten. Ya, dokter-dokter yang berkompeten. Nah, kemudian setelah mereka menyarankan kepada kita, itu kira-kira kalaulah operasi itu dilakukan, maka akan istilahnya sehat kita, akan baik, maka silakan kita lanjutkan prosesnya. Dokternya adalah dokter yang profesional. Dokter sekarang Bu macam-macam, beda-beda. Ada yang kadang-kadang dia langsung potong kaki, karena begitu, ada yang langsung potong amputasi kaki. Nah, setiap operasi mesti kita hubungkan satu dokter dengan dokter yang lain dan kita ambil istilahnya kesimpulan-kesimpulannya. Nah, tadi transplantasi rambut, ya, ataupun rambut ini ditanam, rambut yang baru, teknik pengobatan, istilah penanaman rambut. Bagaimana? Sama juga seperti tadi, Bu. Nah, rambut ini kan dia memang sudah ada, tetapi memang sudah jatahnya dia istilahnya botak, ya, sudah jatahnya. Kemudian kalau dia tambahkan, bagaimana itu? Termasuk apa? Itu berarti termasuk dia merubah istilahnya ataupun dia menambah ciptaan Allah. Jadi diusahakan memang untuk seperti itu, menurut para ulama-ulama fikih internasional, bahwa pencangkokan, transplantasi tidak boleh digunakan kecuali ada hajat yang darurat. Orang luka bakar, dioperasi, ya tadi kecelakaan, itu kan istilahnya untuk kehidupan dia kan memberikan pengaruh yang besar. Tetapi kalau mungkin rambut saja, istilahnya kan bisa pakai topi, istilahnya tidak terlalu masalah dalam pergaulannya sehari-hari. Maka cangkok, operasi itu diperbolehkan bagi yang darurat-darurat saja. Namun jikalau hanya untuk istilahnya gaya dan sebagainya, nah, hal itu tidak diperkenankan. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya, Maaf Ustaz, saya mau menambahkan sedikit Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya. Itu ya. Hukum arisan itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, arisan yang bagaimana nih Bu? Misalkan kita mempunyai gaji, terus separuh gaji kita itu dikumpulkan ada 10 atau 11 orang gitu. Kemudian tapi tidak di kopiok seperti lotre gitu, tidak Ustadz. Kita berkomitmen bahwasanya siapa yang membutuhkan duluan itu yang dapat duluan. Begitu. Itu namanya Bu nabung. Sama juga dengan namanya nabung, cuma istilahnya dijatah. Alhamdulillah. Nah, jadi dijatah. Istilahnya sekarang ini giliran ini yang dapat tariannya, istilahnya namanya kan tarian juga tuh, ataupun arisan namanya ya. Jadi istilahnya itu teknik daripada menabung supaya uang itu terkumpul, supaya uang itu nggak kemana-mana. Jadi arisan yang seperti itu diperbolehkan dengan syarat-syarat ya. Ya istilahnya kalau memang ada uang administrasinya, ya hendaklah istilahnya dipisah lah kan, uang administrasinya per bulannya berapa untuk petugas yang dia mengutip uang atau menjaga uang tersebut. Jadi diperbolehkan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustadz, ini mau bertanya ya masalah puasa. Ya. Jadi kita kan buka bersama sama temen. Nah, terus HP dia tuh dengar suara azan, sedangkan kita yang lain nggak lihat jam gitu loh. Terus dia ngomong, udah maghrib. Dia bilang gitu.
Nah, setelah itu kita berdoa langsung minum. Terus dia bilang, tapi di HP di waktunya kurang 2 menit loh. Dia bilang gitu. Iya. Nah, itu kira-kira puasa kita gimana, Ustadz? Oke. Di waktunya Iya. kurang 2 menit, dia bilang maghrib, kita terus berdoa langsung minum gitu loh. Ya, jadi Bu, di antara kesunahannya ketika kita berpuasa adalah mempercepat berbuka puasa. Nah, mempercepat itu maksudnya apa? Mempercepat ketika waktunya betul-betul masuk. Adapun jikalau salah dalam penentuan waktu, salah, nggak sengaja. HP bunyi duluan, alarm berbunyi, padahal belum waktunya. Buka puasa jam 6.43, ya, jam 6.43. Sedangkan HP sudah berbunyi jam 6.42, jam 6.40 udah ada yang bunyi. Alarm HP kawan satu lagi udah berbunyi, semuanya berbunyi di sekitar kita. Padahal waktu menunjukkan Islamic Union mengeluarkan waktu adalah 43 baru maghrib. Loh, jadi gimana tadi? Kan kita udah dibilang tadi buka puasa, maka kita hendaklah mengganti puasa yang tadi. Puasanya batal. Loh, jadi kok seperti itu? Sebab kita sendiri masing-masing diri wajib untuk mengetahui waktu dengan pasti, nggak ngikut-ngikut orang. Puasa 43 sudah ditetapkan, kok kita mau buka duluan? Salah kita. Berarti kesalahan kembali kepada diri kita sendiri. Maka setiap orang yang berpuasa wajib tahu waktu berbuka kapan, wajib tahu waktu sahur itu kapan. Supaya dia menjaga bagaimana kualitas puasanya. Jangan sampai terlambat istilahnya ketika sahurnya, dan jangan sampai terlalu cepat ketika berbukanya. Nanti silakan istilahnya kita ulangi kembali puasanya ketika bulan Syawal. Itu Bu. Jadi wajib kita mengetahui waktu-waktu kapan buka dan kapan sahur. Ya Bu. Oh ya, makasih Ustadz. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau tanya lagi boleh? Ya, silakan. Kemarin belum dijawab soalnya ketinggalan. Untuk titipan tapi Pak dari teman, kan kalau misalkan di Indonesia itu sholat tarawihnya kadang-kadang tuh kita masih Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Sedangkan syarat rukun sah sholat itu kan membaca Al-Fatihah. Tapi karena kita belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, apakah sholat kita sah ya Pak? Terima kasih. Batas ketika seorang makmum itu masih bisa membaca Al-Fatihah adalah ketika belum sampai sujud yang kedua. Jadi, Bu, ya, ini dua makmum ya, satu imam, satu makmum. Seorang makmum dia belum selesai membaca Al-Fatihahnya dan si imam sudah ruku duluan. Maka bagaimana yang dilakukan oleh si makmum itu? Si makmum hendaklah menyelesaikan terus Al-Fatihahnya. Mengapa? Karena bacaan Al-Fatihah itu wajib diselesaikan. Si imam wajib baca Al-Fatihah, si makmum wajib baca Al-Fatihah. La sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang dia tidak membaca Fatihahnya Al-Quran. Nah, jadi ketika si imam dia ruku, si makmum masih ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Sampai kapan? Jadi walaupun sudah berdiri, ya, tetap dia masih dalam Al-Fatihah. Maka cepat-cepat diburunya. Cepat-cepat diburunya Al-Fatihahnya. Sampai ketika dia sujud. Si imamnya sujud. Nah, jangan sampai si imamnya itu dia bangkit daripada sujud yang pertama. Batasnya kapan? Sujud pertama itu dia bangkit. Nah itu kalau dia masih berdiri juga, maka dia sudah tertinggal 1 rakaat. Maka diusahakan ketika makmum dia ruku, cepat selesaikan ini bacaan Al-Fatihahnya. Kalau dia pun udah berdiri, masih ada waktu. Jangan sampai dia bangkit daripada sujud yang pertama tadi. Jadi selesaikan cepat, ikuti imamnya. Jadi ketika tadi ruku, dia masih ada kesempatan, selesaikanlah bacaan Al-Fatihahnya. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini masalah berhias Ustaz. Ya. Kalau misalkan pakai pensil alis gitu, menebalkan alis, terus pakai celak itu diperbolehkan nggak Ustaz? Kalau keluar gitu, kalau berhias gitu. Oke. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ada sekarang, itu kita nggak boleh kita pakai lipstik, pakai bedak, pakai alis, karena itu tabarruj. Tabarruj itu tabarrujal jahiliyah. Nggak boleh kita itu berhias, nggak boleh. Jadi Bu, tabarruj di sini yang istilahnya ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Contoh, ibu-ibu keluar supaya wajah tidak kelihatan pucat, istilahnya pakai lipstik dan lipstiknya juga tidak terlalu berlebihan ya. Bolehkah pakai make up seorang perempuan? Boleh, tetapi tidak berlebihan. Bibir sekedar istilahnya supaya tidak terlalu pucat bibirnya. Ataupun dia pakai bedak, ataupun dia pakai celak supaya isinya terlihat rapi karena mau pengajian misalnya. Boleh, tetapi tidak berlebihan. Sehingga sangat isinya nampak, ini kan istilah make up-nya harga jutaan nih kan gitu. Jadi tidak masalah. Karena memang satu, fitrahnya perempuan adalah berhias. Yang kedua, kita bergaul dengan orang lain agar supaya orang lain itu istilahnya enak berhubungan dengan kita, istilahnya kita pun istilahnya dalam bergaul pun pede. Nah, jadi silakan berhias dengan syarat tidak berlebihan. Begitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Udah terwakili. Saya suka dandan loh Ustaz, kalau keluar harus. Ya, jangan terlalu menor, Bu. Ya, sekarang kan udah banyak make up yang kalem gitu Ustaz. Ya, yang kalem aja, Bu. Iya. Sesuai dengan Nusantara, Bu. Adem ayem. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin cukup ibu-ibu. Mohon maaf Uktifila, sekalian yang karena waktunya terbatas, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Bagi Uktifila yang masih ingin bertanya, bisa konsultasi ke nomor DD, konsultasi online, dengan nomor 52982419. Baiklah Uktifila, sekarang kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu doa dan penutup. Kepada Bapak Ustadz, kami mohon untuk memimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna bi ihya'i lailatul qadar. Aqbal minna ya Allah siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sujudana ya Allah. Tamim taqsirana ya Rahman ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, akhirnya acara kajian madrasah perantau online telah usai. Namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Sama-sama. Marilah kita tutup pengajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.